Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sebelum kita mulai topik wabarakatuh. pilihan pada siang hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Maka yang kita bahas nanti dapat kita paham bersama, dapat disempurnakan grafik dan tugas akhir kita yang merupakan pertemuan akhir dari mata kuliahan di semester ini. Al-Hadiniyah wala Surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mau bahas artikel yang akan menjadi rujukan utama dari pemilihan tugas akhir sampean. Ini yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang diteliti. Kalau simulasi 1 kan kemarin katanya nggak ada yang mengerjakan, ada yang menggunakan untuk penelitian simulasi pertama. Kalau simulasi kedua di sini menggunakan Monte Carlo dengan seleksi penentuan parameter. Ini ada yang meneliti nggak? Ada. Melinda, Pak. Siapa? Melinda. Melinda. Ya. Ya, udah hadir. Belum hadir. Ya, Melinda belum hadir. Kalau belum hadir, kita tunda pembahasan ini. Untuk simulasi ketiga, OLS dan application invisible selection. Siapa? Ada? Semua kecuali Melinda. Semuanya pakai ini, kecuali Melinda. Sudah kita bahas. Simulasi ini bagaimana di segmen sebelumnya yang telah dijelaskan itu merupakan pengembangan dari forecasting sebelumnya yang menggunakan regresi OLS dengan menggunakan regresi ridge. Pada simulasi ini parameter lambda itu dioptimalkan melalui simulasi Monte Carlo lebih awal. Jadi pada awalnya menggunakan simulasi Monte Carlo dalam penentuan nilai lambda tersebut. Bagaimanapun juga aplikasi secara praktek pendekatan Monte Carlo itu invisible itu tidak bisa dilihat ya, karena simulasi itu pembangkitan nilai-nilai dari komputer yang tidak bisa kita deteksi atau sangat menentukan nilai-nilainya itu dari hasil simulasinya itu, sehingga konsekuensinya pada hasil ini kita akan mengulang perbandingan menggunakan estimasi parameter yang menggunakan visible, artinya visible bisa dilihat tanpa pendekatan Monte Carlo. Pada perkembangan tahun ada beberapa metode yang berkembang atau diajukan untuk menentukan parameter range dalam menyeleksi parameter range. Simulasi-simulasi ini banyak diberikan diantaranya oleh Hot dan Kanal pada tahun 70, Lawless Wang 76, Olaf dan Super 2005. Masing-masing metode ini telah dijelaskan di bagian 213. Jadi di teori, pembahasan teori dulu sudah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya masing-masing metode ini secara teori. Nah, secara teori itu Anda tulis di pembahasan di bab 2 ya. Karena Anda fokusnya di sini di simulasinya, di aplikasi implementasinya ya. Di implementasinya. Sebab Anda bukan menganalisa teorinya, tapi menganalisa implementasinya yang bergantung pada data.
Simulasi ini pada bagian ini mengulangi pada bagian 51. Penentuan parameter dengan estimator range yang dimodifikasi. Di sini menggunakan nilai S dengan rumusan 1 min 1 per NNP. Kita mengharapkan nilai yang lebih baik untuk mengestimasi S. Di sini estimasi S parameternya, S itu variansi ya, artinya keseimbangan bakunya. Ya, keseimbangan baku ya. Kita coba langkah-langkahnya, prosedur secara spesifik untuk simulasi ini. Parameter beta 1 sampai beta P, kalau ada P variabel itu kita buat sama dengan 1. Jadi namanya simulasi, kita tentukan dulu betanya. Jadi menggunakan nilai awal. Simulasi semua pasti menggunakan nilai awal, nilainya 1 dengan simbangan baku 1. Untuk beberapa pilihan N itu banyak data dan P banyak variabel. Ya. Jadi berapapun N dan P, kita tentukan parameter masing-masing 1 sebagai nilai awal dengan simbangan bakunya 1. Kalau simbangan baku 1 kan variansinya jelas 1 ya, karena 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian kalau sudah kita tentukan beta sebagai nilai awal, kita generate, kita bangkitkan nilai-nilai variabelnya. Nah, jadi ini simulasi ya, simulasi itu datanya ya kita bangkitkan, tidak menggunakan data real. Jadi untuk menentukan lambdanya kita pakai data bangkitan. Kita bangkitkan data variabel xi atau variabel pertama sampai nilai variabel pada observasi ke n. Jadi kalau misalkan kita punya data sebanyak n, ya kita bangkitkan sebanyak n data dengan menggunakan asumsi distribusi normal baku. Jadi Anda harus membangkitkan bilangan-bilangan normal baku sebagai data pada variabel x sebagai data pertama sampai data ke n. Kemudian kita bangkitkan juga untuk variabel-variabel yang lain, xi 1 rata-ratanya di sini masing-masing variabel. Jadi kan xi yang pertama variabel pertama, xi yang kedua variabel kedua, sampai xi yang ke p sebagai variabel yang ke p. Misal kita punya 3 variabel, ya kita bangkitkan 3 kali masing-masing sebanyak n. Sebanyak n, masing-masing distribusinya sama, yaitu normal baku. Bisa terbayangkan ya, kita punya data. Setelah dibangkitkan 3 variabel dengan data normal baku, ya, kita buat kombinasi linier dari x bangkitan pertama xi bintang dengan x masing-masing variabelnya. Jadi kita anggap xi bintang sebagai data variabel y, ya, sebagai variabel y, sedangkan xi yang kedua sampai ke xi p. Jadi mulai dari i-nya kan di sini mulai 1 sampai n. Jadi xi 1 ini data variabel pertama sampai xi p data variabel ke p. Masing-masing variabel dibangkitkan sebanyak n. Jadi ukurannya n kali p. Kita bangkitkan datanya. Kemudian kita buat kombinasi linier dengan data bangkitan yang pertama sebagai xi bintang tadi. Bintang kita buat kombinasi liniernya sedemikian hingga xi, ya ini tulisan kita buat ini namanya, kita tentukan kombinasi liniernya seperti ini. xi 1 sama dengan akar 0,8 xi bintang.
plus akar 0,2 X ini 1. Jadi kita buat kombinasi linier dari data bangkitan tadi dengan rumus linier seperti ini, maka ditemukanlah sebagai X I 1. Menggunakan rumus ini sebagai X I P. X I P itu artinya kalau pertama, kedua, ini kan angka-angkanya sama ya. Angka-angkanya sama. Koefisiennya sama. Cuma datanya ini kalau XI1 maka kita katakan sebagai XI1. Jadi ini data bangkitan, ini data kombinasi linier yang pertama sampai ke yang ke P, sampai ke P. Variabel-variabel ini membuat atau membentuk prediktor, variabel prediktor yang bebas, di mana koefisien diantaranya di antara dua variabel adalah 0,8. Jadi nilai koefisien korelasinya 0,8. Saya gambarkan. Oke, jadi pertama kita bangkitkan data X bintang. Mulai dari data pertama, kedua, sampai ke N. Kita bangkitkan datanya masing-masing dengan distribusi normal baku. X bintang. Setelah itu kita bangkitkan lagi X1. Ini yang sebagai estimatornya. Sama ukurannya. Kita bangkitkan sampai XP. Ini juga masih data simulasi. P itu banyak variabel, kata punya 3 variabel ya cukup 3 kali. Nah, kalau ini kita sudah punya bangkitan masanya data sebanyak masing-masing N. Setelah itu kita buat kombinasi linier. Kombinasi liniernya di sini misalkan ini dengan ini, dengan menggunakan kombinasi linier X1 sama dengan akar 0,8 ya, 0,8 XI bintang ditambah akar 0,2 dari X1 estimator. Jadi ini data ini ambil dari sini, data ini ambil dari sini. Paham ya?
Hingga akan menjadikan variabel baru X yang pertama, X1. Paham ya? Begitu seterusnya sampai X ke P dengan koefisien yang sama. Kalau ini berarti akar. Jadi sekian proporsinya, koefisien korelasinya pada X bintang. Ditambah akar 0,2. Ini juga X, P cuma yang estimasi hasil bangkitan tadi. Jadi ini diambil dari sini. Yang bintang ini sama diambil dari sini. Yang kita pisah X bintang itu untuk semuanya. Kita lakukan sampai XP. Paham ya? Jadi kita punya variabel baru X1, X2, X3 sampai XP. Masing-masing tetap ukurannya sebanyak N. Bisa ya? Kita lanjutkan kalau nggak ada masalah. Kemudian kita bangkitkan errornya. Bangkitkan errornya masing-masing sebanyak ukuran N untuk menghitung nilai Z. Untuk menghitung nilai Y. Jadi errornya kita tambahkan untuk menghitung nilai Y. Bagaimana nilai Y itu diperoleh? Ya karena nilai Y adalah sama dengan misal ya. Kita punya persamaan Y sama dengan beta 0 misalkan sampai XP. Oke, beta 0 berarti X0 ya. X0 kita hapus saja karena koefisiennya 1. Bruce, Pak. Itu Pak Bruce, Pak. Hah? Bruces. Nah, itu. Kanan. Oh, beras. Nah, itu Pak. Bruce. Berasis. Terus Maaf, Pak. beta 0 plus beta 1 X1 plus sampai beta P. Ini persamaan regresi kita kan plus error. Ada plus errornya. Nilai beta masing-masing semuanya sama dengan 1 kan. Awalnya kan 1. Nah, errornya siapa? Errornya kita bangkitkan pakai distribusi normal baku.
Sehingga kalau nilainya semua ada, ini kan X1 sampai XP sudah tadi. Betanya 1, errornya dibangkitkan. Ketemulah nilai Y sampai N. Errornya dibangkitkan normal baku. Sehingga kita bisa menentukan nilai Y. Di sini errornya errornya di sini jelas distribusinya normal ya, tapi oke, normalnya boleh kita pakai normal baku, boleh normal bebas juga boleh. Yang penting rata-ratanya 0, karena di sini nggak ada ketentuan variansinya berapa. Terus baru kita menggunakan sampel N-1 observasi. Nah, tadi kan sebanyak N. Nah, diambil 1, berarti N-1 observasi untuk menentukan nilai lambda dengan menggunakan pendekatan masing-masing yang sudah dijelaskan di persamaan 2.13. Kita menggunakan N-1 observasi tersebut dan 3 pilihan untuk lambda untuk menghitung nilai estimasi range dari beta. Ya, jadi tadi Y ini kan ukurannya M. 1, 2, sampai N. X juga begitu, sama 1 sampai N. Nah, kita potong 1, motong satunya gimana? Ya, boleh motong 1 mulai dari atas atau dari bawah, yang penting dikurangi 1 datanya. Jadi ukurannya N-1. Ini dipotong satunya nggak ada ya. Observasi pertama dihilangkan semua. Jadi N-1 lah kita gunakan untuk menentukan lambda menggunakan rumus persamaan yang metode masing-masing, sehingga digunakan untuk mencari beta. Kalau ini kan beta yang kita tentukan di awal nilainya 1 semua. Nilainya semua ini 1. Tetapi untuk menentukan nilai beta estimasi dengan menggunakan lambda dari N sampel yang kita buat. N-1 sampel. Ketemulah lambda yang pertama. Ketemu lambda yang pertama untuk menentukan nilai betanya. Baik beta, ini beta semuanya ya, menentukan beta semuanya. Sampai beta P. Mulai beta 0 sampai beta P. Yang pertama. Kemudian ngambil lagi N-1. N-1 yang mana? N-1 yang lain. Dipotong, yang kedua dipotong. Yang kedua dipotong kan 1 masuk lagi toh. 1 masuk lagi berarti kan tetap N-1 kan. Itu untuk mengambil lambda yang kedua. Ketemulah beta 0 sampai beta P. Tapi yang kedua. Nah, kita ngambil 3 sampel N-1 jadi ketemunya lambda. 3 nilai lambda untuk tetap menentukan nilai beta 0 sampai beta P. Kita berarti punya 3 jenis, 3 nilai dari 3 sampel yang ada. Tapi sampelnya beda-beda ya. Ngambil pertama nomor 1, sampel yang kedua nomor 2 dihilangkan. Yang ketiga sampelnya dihilangkan nomor 3. Apakah harus urut? Bebas. Yang dipotong manapun, yang penting satu-satu dipotong ya. Paham ya? Nah, bagaimana menghitung setelah ketemu lambda? Menggunakan metode masing-masing metode yang sama teliti beda, ada rumusnya, sehingga ketemulah betanya. Kita lihat bagaimana di persamaan yang ditunjukkan di bab 2, yaitu 213.
ini ya, masing-masing metode ini. Misal hot and Cannon menentukan lambda, yaitu rumusnya ini. P itu banyak kurang besar ya. P itu banyak variabel. Sigma kuadrat itu variansi. Ini alfa ULS. Nah, gimana alfa ULS? Ini alfa ULS-nya alfa ULS itu ya pakai rumus ULS biasa itu loh ya. Alfa itu isinya beta itu loh ya. Di sini pakai alfa. Alfa isinya beta 0, beta 1 sampai beta P. Pakai ULS, sudah tahu rumusnya ULS ya. ULS belum ada lambda. Ini sigma kuadrat, sigma itu variansi. Nah, variansi dari siapa? Ya, jelas variansi dari ini estimator yang konsisten. Jadi estimasi variansinya dari errornya. Jadi error itu kan punya variansi. Estimator variansi jelas nanti secara ULS ada di buku saya ya, atau di Bonometri, bagaimana mengestimasi variansi error atau menghitung variansi error. Maka ditemukanlah lambda. Kalau metode lain ya beda rumus, beda metode ya. Beda rumus, beda metode. Mungkin yang berbeda ini adalah miliknya Khalaf and Syukur ya. Khalaf and Syukur di sini menggunakan nilai lambda maksimum. Berarti harus dicari lambda yang lain dulu. Ini lambda maksimum ini eigenvalue yang maksimum, eigenvalue dari nilai eigenvalue-nya ini. Jadi harus dicari matriks W, yaitu X kali Q. Q itu sebuah matriks sedemikian hingga nilainya ini merupakan diagonal, matrik diagonal. XQ, jadi X transpose Q sama dengan identitas. Di mana lambdanya merupakan nilai eigen dari X transpose X. X itu sudah tahu ya, sudah punya matriks X transpose. Pasti bisa dicari nilai eigennya kan. Bisa nggak mencari nilai eigen dari matriks? Saya ingin tahu teori yang saya pahami dulu kuliah, mencari nilai eigen dari sebuah matriks. Gimana Mas Arif, masih ingat enggak? Belum tahu. Lupa. Nilai eigen itu kan nilai karakteristik. Nilai karakteristik. Sebuah matriks pasti punya nilai karakteristik atau nilai eigen. Bagaimana mencari nilai eigen dari sebuah matriks? Ya, kalau lupa nanti dipelajari lagi di aljabarnya. Ya, bab 2 ditambahi ya, berarti bab 2 bagaimana mencari nilai eigen dari sebuah matriks. Karena Anda butuhkan. Bab 2 aljabarnya ditambahi mencari nilai eigen. Ya, kalau itu nilai eigen itu kan akar-akar dari sebuah persamaan. Bahasanya matematika begitu. Nilai eigen itu akar-akar. Ini namanya akar-akar kan banyak ya. Akar-akar dari sebuah persamaan itu namanya nilai eigen. Padahal di situ matriks. Matriks itu gimana membentuk menjadi sebuah persamaan
yang sama dengan 0, sehingga nanti ketemulah akar-akarnya. Tekniknya dibaca lagi di buku aljabar, sehingga lambdanya dicari yang maksimum di antara nilai eigen itu siapa. Itu yang dipakai di metode Kholaf dan Subur. Mas Arif ya? Ya, Mas Arif berarti harus tahu mencari lambda. Ini lambda ini beda dengan lambda ini loh Mas Arif ya. Lambda ini itu definisinya ini, nilai eigen dari yang maksimum, nilai eigen value yang maksimum dari matriks X transpose X. Lambda ini, kalau lambda ini lambdanya Ricci ya, ini lambdanya Ricci. Kalau ini lambda nilai eigen, jadi beda. Nah, kalau dua metode sebelumnya nggak pakai lambda eigen, nggak pakai. Nah, cuma metode Homseri yang pakai lambda eigen. Yang di Lawless ada lambda Pak, itu lambda apa Pak? Hah? Yang di Lawless Ini, itu oh ada ini lambda. ya berarti di sini digunakan semua lambdanya. Lambda I kan ini, lambda I digunakan semua. Nah ini lambda 1 sampai lambda P digunakan semua satu persatu, ini berarti. Kan ini sigma kan penjumlahan, dijumlahkan semua. Ya kalau yang sederhana, Hot and Cannon, dia nggak pakai lambda, nilai eigen nggak pakai. Itu ya. Lambda Ricci ketemu. Kalau al-salam, ada yang pakai al-salam? Nggak ada ya, nggak perlu dibahas berarti. Dia memaksimumkan fungsi ini. Agak susah. Sementara yang agak susah berarti Kholaf dan Subur ya di antara tiga ini. Yang paling mudah jelas tahun 70. Berkembang 76, makin tanda tambahan. Berkembang lagi 2005, makin sulit. Namanya berkembang makin sulit ya. Setelah ketemu lambda, Anda masukkan ke rumus ini, ketemulah lambda, estimasi secara Ricci. Nah ini isi estimasinya ini ketemunya beta-beta itu loh, beta 1 sampai beta 0 sampai beta P. Masukkan rumus ini. Kan lambdanya ketemu. Paham ya? Kita kembali ke tadi simulasi. Jadi jelas di artikel ini tidak ada yang cuma satu variabel, variabelnya sebanyak P. Tetap kalau cuma satu variabel, kombinasi linearnya kayak apa? Itu modelnya bukan regresi, itu modelnya time series. Beda lagi. Ya. Hingga nilai Y ketemu dengan nambahkan faktor errornya. Kita gunakan N observasi untuk menentukan 3 nilai lambda untuk menghitung estimasi. Nah, gimana 3 nilai lambda itu? 3 nilai lambda dipakai semua. Lambda yang menggunakan sampel pertama dipakai, sampel kedua dipakai, sampel ketiga juga dipakai. Nah, kemudian kita menghitung atau menghasilkan beta 1, beta P secara estimator dan variabel-variabel N. Nah, ini yang ke N ya, variabel yang ke N. Jadi yang ke N itu data yang terakhir. Tadi kan N-1 ya. Tadi itu N-1 observasinya, dipotong 1. Nah, dipotong 1 itu sebagai kontrol, dipakai di sini untuk menghitung untuk menghitung korespondensi prediksi. Jadi menghitung nilai Z secara estimasi. Pada
data ke N untuk dibandingkan dengan data simulasi kita tadi ini ya. Simulasi data kombinasi linear tadi YN. Kalau ini hasil hitungan pakai cap itu menggunakan beta yang kita temukan tadi dengan X. Jadi gini. Ini tadi kan ditemukan nilai Y. Terus kita potong satu. Potong satu boleh di akhir, boleh di awal. Yang nanti dipotong tuh yang di artikel dipotong yang bawah. Kan N-1 ini ukurannya mulai 1 sampai N-1. Dipotong yang bawah. Nah, ini namanya ini adalah data ke N. Sehingga di sini ada ZN. Data ke N. Data ke N digunakan untuk kontrol yang akan dicari selisihnya terhadap Y data ke N yang estimasi. Nah, data ke N estimasi itu digunakan atau menggunakan dengan cara beta estimasi mulai dari beta 0, beta 1 estimasi, tapi di sini X1 data ke N. X1 data ke N kan ini ya. Kalau di sini Y data ke N. X1 data ke N sampai XP data ke N. Nah, dipakai di sini. XP data ke N. Sehingga ketemulah YN topi. YN topi itu karena menggunakan beta topi. Ketemu YN topi dibandingkan dengan YN ini diambil dari sini. Jadi ini dibandingkan dengan hasil kombinasi linearnya ini. Hasilnya gimana? Errornya berapa? Itulah ini. Paham ya? Kalau bingung, tanyakan langsung. Nah, kan tadi ada 3 lambda sampai ketemu beta-beta 3 jenis. Mana yang dipilih misalkan? Kita boleh mengambil rata-ratanya kalau memang diambil cuma satu. Kalau memang itu diambil rata-ratanya. Tetapi di sini kita menghitungnya error kuadrat. Jadi selisihnya tidak hanya selisih tapi juga dikuadratkan untuk estimator range yang berbeda. Jadi tadi menggunakan 3. Pilihan lambda sehingga ditemukanlah untuk menghitung beta. Jadi artinya kalau 1 lambda aja sudah ketemu betanya, berarti kalau 3 lambda kan ketemu 3 jenis beta. Kita bisa mengambil nilai rata-ratanya untuk mengambil cuma 1 beta. Tetapi di sini kita akan mengulang langkah 2 sampai 9. Wah, mengulang dari awal. Mengulang ini tadi simulasi awal sampai bawah. Sampai 9 itu diulang semua. Berapa kali mengulangi namanya simulasi ya. 100.000 kali.
yang ngerjakan kan komputer sama sambil tidur. 100.000 kali diulang-ulang lagi. Jadi ketemu 3, rata-ratakan, hasilnya dipakai. Ketemu lagi 3, hasilnya rata-ratakan, ketemu. Sehingga kalau diulang 100.000 kali kan berarti ketemu 100.000 estimasi beta. Sehingga ditemukanlah prediktor yang baru yang digunakan untuk setiap simulasi. Karena ini ada 100.000 berarti ada 100.000 estimasi beta. Mana yang dipakai? Yang dipakai nanti jelas rata-ratanya. Kita hitung hasilnya menggunakan rata-rata kuadrat dari errornya untuk setiap ridge estimator. Oh, berarti di sini semua kita ngambil mean square errornya ya. Kita lihat, jadi bukan dirata-ratakan 100.000 ini. 100.000 dipakai semua, kita hitung error kuadratnya ini tadi masing-masing 100.000 seperti itu, baru kita bandingkan menggunakan tabel ini. N-nya 10. Kalau N-nya 10, N-nya 100. Variabelnya ini ya, variabelnya 2. Hasilnya ini MSE ya, mean square error. Hasilnya variabelnya 20, mean square-nya ini. Yang dipilih yang mana, Pak? Ya kalau kita cuma 3 variabel atau 2 variabel ya kita cukup melihat ini aja. Kita jangan menambah variabel. Sampelnya aja yang dirubah-rubah. Number of predictor kita cukup 2. Oh, 2, 3, 4 ini apa sih? Number of predictor ya. Ini N ini banyak sampel. Ini number of predictor tuh ke sana. Ya, bukan ke bawah ya. Number of predictor 2, 3, 4, 20. Kenapa kok ini not available? Ini nggak boleh, kenapa? Banyak variabelnya 20, sampelnya kok cuma 10, kan nggak mencukupi. Ya, banyak variabel minimal sama dengan banyak sampel, banyak data maksud saya. Ini nggak mencukupi, jadi ini not available. Minimal sama, maka harus lebih dari. Nah, sini baru ada. Nah, sampean tentukan datanya sampean itu berapa variabel. Kalau 3 variabel berarti Anda ya lihat ini, diambil mana yang terkecil MSE-nya. Dari perbandingan MSE secara OLS dan ridge regression. Nah, ini kan tadi menggunakan beta, OLS, dan ridge regression. Dibandingkan. Kalau yang ini menggunakan ridge dengan hot and Cannon ya ini. Data simulasinya dia. Sedangkan ini menggunakan Lowes and One. Manakah tolak ukur ini? Ini untuk dengan untuk atasnya. Kalau ini ridge modified ya, modifikasi ridge. Apakah sampean menggunakan ini ridge modifikasi? Tidak ya, jadi nggak perlu saya jelaskan sampai sini ya. Kan ridge-nya masih ridge yang 3 metode tadi itu ya, tidak modifikasi ya, bukan modifikasi, jadi cukup yang atas. Jadi dari 100.000 kali perulangan itu diambil MSE yang terkecil. Ini N-nya 100.000 ini. Kalau N-nya 10, maka MSE-nya sekian.
Jadi 100.000 kali itu diambil nilai, karena ini memiliki banyak prediktor, semuanya digunakan di simulasi, sehingga nilai betanya, nilai MSE-nya diambil adalah nilai rata-ratanya. Jadi mean square error, rata-rata. Jadi satu perulangan dihitung MSE-nya, bukan MS error ya. Ini kan satu perulangan, ini kan ketemu nilai ini satu ya, cuma satu nilai kan. Kan yang dihitung cuma satu data saja kan, ini Z ke N toh, berarti ini ketemu satu nilai. Ya toh? Satu nilai squared forecast error. Kalau 100.000 kali berarti ada 100.000 nilai. Kita hitung rata-ratanya menjadi MSFE kan, SFE kan ini. SFE. Kalau 100.000 kali dirata-ratakan menjadi MSFE. Rata-ratanya dari 100.000 kali. Jadi MSFE. Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Nah, N-nya ini kan namanya simulasi ya. N-nya boleh berapa saja. Nah, kalau sampean itu data sampean kan N-nya tertentu ya. N-nya tertentu, banyak data, misalkan ngambil 100, ya udah 100 ini yang Anda pilih, Anda tentukan, langsung ketemunya ini. Jadi MSE sampean rata-rata dari hasil simulasi 100.000 kali kalau datanya sudah tertentu. Ini kan data dibuat ini. Kesimpulannya apa di sini? Ternyata kalau dua variabel semakin banyak observasi, semakin banyak datanya. Kita lihat di sini, MSE-nya makin besar. Ini juga begitu, MSE makin besar. Ini makin besar. Ini juga begitu, makin besar. Jadi semakin banyak data, MSFE juga makin besar. Mean square forecast error. Biasa sama saja dengan MSE ya, sebutan singkatnya MSE sama. Mean square error. Simulasi 4 ada yang pakai? Tidak, Pak. Ada ya? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Berarti hanya simulasi 2 dan 3. Oh iya, Pak, mau tanya, Pak. Ya. Tadi yang three choice, Pak. Hah? Yang langkah ketujuh, three choice. Ini ya, three choice ini. Itu yang saya tangkap itu 3 pilihan dari yang hard alternate, lawless, sama halaf, Pak. Jadi dicoba satu-satu. Atau yang di pengurangan kayak tadi tuh. Tuh, Pengurangan. three choice of Gimana, lambda. Ya. Kita gunakan n heterosasi dan 3 pilihan dari lambda. Oh, begitu. Untuk menentukan berarti di sini simulasinya cuma satu kali, n-1-nya sampelnya satu kali ya. Ya, Pak, gitu. Iya betul. Maksudnya berarti 3 lambda ini 3 metode ya? Iya, betul. Oh iya, oke, benar Mas Arif. Ini 3 metode, bukan 3 lambda. Jadi satu metode ya satu lambda ya. Ya. Oke. Berarti
kita nggak perlu membuat n-1 3 kali ya, 1 kali saja. Cukup sekali, dan lambdanya kita tentukan, lambdanya metode apa, kan 1 lambda berarti ya. Sehingga ditemukanlah beta ini 1 kali. Sehingga gambaran saya tadi keliru, karena saya menggunakan 3-3-nya tadi. Sehingga di sini bukan 3 kali, ini 3 ini karena metodenya beda-beda ya. Metode pertama, metode kedua, metode ketiga. Kalau bila kita pilih metode pertama ya udah ketemu 1 ini toh, kan gitu ya. Sehingga di artikel itu ditunjukkan 3-3-nya karena dia menggunakan 3 metode. Hot, Kenan, Lawless, and Collab. Gitu ya Mas Arif ya. Oke, benar Mas Arif. Ada lagi yang mau disampaikan? Iya, itu angka-angkanya itu kayaknya perbandingan ya Pak. Maksudnya perbandingan error MSE dari yang setiap metode dengan OLS-nya. Jadi semakin banyak dia malah perbandingannya 1:1, jadi sama gitu. Bagaimana Pak? Ini perbandingan antara banyak prediktor, banyak variabel dengan banyak sampel kan. Banyak data, bukan banyak sampel. Nilai MSE-nya Pak, angka-angkanya itu. Kenapa angkanya ini? Itu angka perbandingan ya Pak? Kalau misal kita ngambil prediktornya dua variabel, X1 dan X2 saja, gitu ya misalkan ya. Dan X2 kan dibandingkan dengan Y. Ini kombinasi linier kan ini. Yang kita sebut sebagai X beta. Atau kita sebut sebagai Y cap. Kita bandingkan dengan Y ini. Tapi untuk data yang terakhir, data yang ke N kan, ketemulah errornya toh, error kuadratnya, error kuadrat 1 toh. Tetapi kalau N-nya 10 berarti sampai 10 error kuadrat dirata-ratakan ketemu ini. Gitu Mas. Sampel N-nya banyak data ini. Di sini kan kalau sampel 2-9 multiple ini 100.000. Kalau banyak data kan N ya. Banyak data itu N. 100.000 itu pengulangan simulasi. Jadi semuanya diulangi 100.000 kali. Baik banyak data 10, 25, 50 maupun 100, semuanya diulang 100.000 kali. Semuanya 100.000 kali. Jadi semakin banyak data, dia MSEV-nya makin besar. Nah, di data kita itu kan ini kan namanya data simulasi. Sedangkan sampean kan datanya bukan data simulasi. Ya toh, data yang sudah ditentukan. Pasti jumlah N-nya sudah tertentu. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Lagi yang lain. Ini min square FT tadi. Square forecast error SFT kan di sini cuma 1 datanya, datang ke N. Kalau sebanyak 100.000 kali kan banyak kita ratakan namanya MSFT.
min rata-rata. Nah, ini ada simbol per atau ya ini. Yaitu Pak perbandingan. Lah iya ini karena masalahnya ini semakin besar kok semakin menuju ke satu. Ini Iya Pak. karena secara logika teoritis harusnya data makin tinggi itu makin bagus. Tapi di sini makin besar. Artinya di sini perbandingan nih rasio ini bukan atau ini ya. Iya Pak. Itu yang saya tanya sebenarnya Pak. Enggak, tadi itu nggak nanya itu sampean. Iya. Pak. Ini tak pikir ini atau ternyata ini rasio perbandingan ini. MSE for rich with low sanction dibandingkan dengan MSFE. Nah ini perbandingan antara MSV ini dengan MSV OLS ya. Pak. Artinya errornya MSE yang tadi simulasi kita kan MSFV rich ya, sesuai dengan metode ya. Kalau OLS kan semua pakai kan ini, semua pakai OLS kan. OLS itu kan rumusnya ya rumus sebelumnya yang nggak pakai lambda kan, gampang toh. Nggak pakai lambda. Kalau yang kita bahas ini kan pakai lambda namanya rich kan di bab 2 tadi. Nah, kita bandingkan errornya dengan yang tanpa lambda. Ternyata rasio perbandingannya makin besar jumlah data atau banyak data, dia sama dengan satu, rasionya mendekati satu. Artinya apa? Jadi di sini MSI-nya rich dibandingkan dengan OLS itu kalau mendekati satu itu berarti rich sama dengan OLS kan. Metodenya rich itu sama dengan OLS. Metodenya rich. Errornya sama. Tetapi kalau kurang dari satu, berarti yang besar yang bawah atau yang atas? Bawah Pak. Bawah yang besar. Jadi errornya gini lebih kecil, ya kan? Iya Pak, lebih bagus. Nah, rich lebih bagus errornya kalau kurang dari satu. Jadi di sini kalau sama dengan satu, jadi errornya OLS sama dengan errornya rich karena rasio ya. Tapi kalau kurang dari satu seperti itu, berarti residu errornya dia lebih kecil daripada errornya OLS. Berarti yang lebih kecil dengan N yang lebih sedikit kan? N yang paling kecil errornya lebih kecil 0,9 gitu misalkan. Berarti dia lebih kecil. This conclusion of this section sebagai berikut. Sebagaimana harapan Natas describes in forecasting performance baik dalam seleksi Monte Carlo replace dengan more visible alternative. Kalau modifikasi malah dia bisa lebih besar daripada satu. Artinya
modifikasinya errornya lebih besar daripada OLS. Yang ini nggak ada yang pakai ya, ini ya. Nah, simpat dengan model rata-rata range. Ini juga lebih dari 1, besar. Jadi MSFP dari range lebih besar daripada OLS. Kesimpulan simulasinya, simulasi pertama membandingkan dengan range estimator dan OLS. Pada beberapa pilihan variansi dan korelasi antar prediktor, kita mendapatkan bahwa performa dari range regression terhadap OLS relatif baik terhadap OLS ketika variansinya besar dan prediktornya atau variabel prediktornya berkorelasi tinggi. The second simulation, tadi kita simulasi ke berapa? 2 ya. The second simulation menjelaskan bahwa range dan OLS yang digunakan di prosedur Monte Carlo untuk menentukan parameter range, pendekatan ini not visible, tidak terlihat. Visible tidak terlihat di beberapa aplikasi. Bagaimanapun juga simulasi ini mengidentifikasikan peningkatan performa yang berpotensial untuk mendapatkan estimator range dan menunjukkan bahwasanya nilainya sangat besar atau terbesar ketika sampelnya relatif kecil terhadap jumlah prediktor. Jadi yang paling pertama, yang paling kecil n-nya, prediktornya juga makin paling kecil. Yang kedua Monte Carlo Pak, yang kita ketiga. Ketiga. Simulasi ketiga dan keempat menjelaskan tentang performa OLS yang visible range estimator dan model rata-rata estimator rata-rata. Iya tak? Ketika ukuran sampelnya relatif kecil terhadap prediktornya, range estimator secara umum menghasilkan hal yang bagus, yang baik. Bagaimanapun juga hasil ini untuk beberapa kasus di mana performanya terbaik mungkin bisa diperoleh dengan cara menggunakan rata-rata model atau modifikasi range. Modifikasi ini kan estimator keempat tadi, modifikasi ya, model keempat ini modifikasi. Overall, kesimpulan secara general bahwa range estimator selalu menampilkan atau menunjukkan outperform
estimator OLS ketika ukuran sampel relatif sama dengan prediktornya, banyak prediktor. Namun juga hasil situasi ini ada beberapa kasus khusus di mana ridge estimator itu menghasilkan beberapa alternatif secara khusus situasi dengan sampel yang kecil dan variabel errornya atau prediktornya memiliki korelasi yang rendah. Empirical aplikasi. Kalau tadi kan simulasi ya. Kalau ini empirik itu data asli. Situasi kita lihat data asli. Nah, ini gross pendapatan negara bersih ya, apa istilahnya? Gross domestic product forecasting. Peramalan produk lokal untuk bidang ekonomi keuangan, gross domestic product GDP. Di tabel ini menggunakan model seperti ini. Ini kan perbandingan cuma satu karena dia banyak sampelnya kan tertentu, tidak banyak. Comparison investigation with calculation of lambda in ARMA 11. Model 1 sampel size-nya model 1. Model 1 prediktor net exploit, prediktornya Washington. Ini prediktor. Model kedua prediktornya ini. Oh, ini variabelnya beda-beda tiap model. Variabelnya beda. Model ketiga prediktornya ini beda-beda variabelnya. Ini data yang berbeda. Ini GDP ditentukan oleh ini variabel prediktor, komoditi, GDP-nya negara-negara, exchange rate-nya ini. Ada lagi data itu, data yang berbeda ya. Kalau ini model ARMA. Nah, ini beda lagi pembahasannya. Ini kalau ARMA model ini, nah ini bukan model regresi biasa. Ini kan cuma satu variabel.
Ini model lain kalau Arman yang berbeda dengan referensi yang kita bahas sebelumnya. Kalau ini cuma satu variabel kalau kalian pakai ini. Simulasinya beda ini. Yang dibahas simulasi tadi bukan itu Arman. Pendek ini simulasi dengan beberapa variabel. Kita bahas tadi kan ini appendix itu penjelasan sama dengan ini. Ini yang modifikasi. Kita bahasa Evius ya. Teman udah belajar Evius? Evius ya. Namun TSU tidak selamanya regresinya rigid to use. Ya, kita boleh pakai R program. Atau pakai MATLAB yang biasa Anda kuliah, boleh terserah. Tapi kalau menggunakan Evius Code seperti ini sudah ada. Ini diulangi sampai 100.000 kali. Kalau Anda terserah mau familiar dengan bahasa apa, lakukan itu. Penting program jalan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi nanti jelas akan kita bandingkan hasilnya dengan OLS ya, antara Ridge Estimator dengan OLS Estimator. OLS itu tanpa lambda ya, yang kalau Ridge ini dengan lambda. Kalau tanpa lambda kan berarti ini hilang kan. Kalau ini hilang, ini sama persis dengan OLS. Nah ini yang disebut sebagai alpha Ridge tadi itu ini. Alpha Ridge itu sama dengan ini. Ada yang nanyakan? Ya ada. Kalau nggak ada, seandainya Anda punya jurnal artikel lain sebagai pendukung, silakan didiskusikan, untuk dipahami. Kalau Anda pakai MATLAB untuk mencari nilai eigen dari sebuah matrik itu gampang. Tetapi di bab 2 juga harus ditulis bagaimana mencari secara manual ya. Biar tahu teoritisnya mencari nilai eigen dari matrik bagaimana.
meskipun di MATLAB ada tool perintah langsung mencari nilai X. Nah, ini lambda alfa ya. Jadi kalau beta tadi itu menggunakan X, kalau alfa menggunakan W. W itu apa? W itu, nah ini. X kali Q itu W. Jadi kalau alfa harus menggunakan W. Kalau beta menggunakan X. Masih ada hubungan juga alfa dengan beta itu ini. Kalau kita bahas dulu bahwa alfa sama dengan Q kali beta. Q itu apa? Ya, kembali ke atas teorinya. Q itu sebuah matriks. Ya. Demikian hingga Q transpos Q sama dengan identitas yang merupakan nilai agent dari X transpos X. Cukup? Nah, tanyakan lagi. Silakan cari artikel atau textbook pendukung sesuai dengan tema atau metode yang saya teliti. Jangan mengandalkan satu. Kalau Anda belum paham atau belum bisa memahami sepenuhnya dari satu artikel ini, cari artikel pendukung. Bukan memindah atau berganti artikel, tapi mencari dukungan, referensi yang lain. Cukup ya? Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Mbak Melinda, dan tanyakan Mbak Melinda. Nggak ada. Nggak bisa. Mbak Mega ditanyakan. Belum. Mbak Navita, Mbak Nia, semua ada ditanyakan? Nggak ada, sementara belum. Oke, kalau nggak ada, tetap kerjakan proposal. Tidak perlu Anda menunggu paham apa tidak, karena sekedar memenuhi tugas kuliah. Tetap dikumpulkan sebagai bahan nilai UAS, ya, sesuai dengan jadwal di e-learning sampai tanggal 28. Lama kan 28 itu. Tanggal 28. Pokoknya dikasih waktu 2 minggu. Kalau nanti Anda masih menginginkan mengajukan proposal dengan tema ini, silakan lanjutkan. Jangan khawatir paham nggak paham, karena itu bisa berjalan sambil jalan. Yang penting ajukan proposal, ajukan judulnya dulu dengan bahan ini. Jangan menunda waktu. Masalah paham nggak paham bisa dilewati waktu berjalan. Seandainya di perjalanan Anda harus berganti tema, nggak masalah. Yang penting
dengan pengajuan judul itu sampai sudah mendapatkan pembimbing. Gitu ya. Cukup, nggak ada yang tanyakan lagi. Berarti kita akhiri kuliah hari ini dan kuliah di semester ini. Karena ini pertemuan terakhir. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan. Mohon dimaklumi dan dimaafkan, diikhlaskan, sehingga kita bisa menerima keberkahan dari ilmu yang kita bahas selama 1 semester ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan lancar pekerjaannya, menyelesaikan tugas akhir, menyelesaikan ujian-ujiannya di semester ini, sehingga bisa kita capai niat kita, tujuan kita seperti di awal sebelumnya, awal semester menginginkan supaya bisa menyelesaikan semua tugas kuliah termasuk kelulusan bisa Anda peroleh. Sehingga rencana bisa berjalan dengan baik, lancar. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.